Kalau percaya sama Al-Quran, percaya sama Al-Quran, percaya. Siapa yang percaya sama Al-Quran? Quran suruh begini, kita gak ikut, berarti ente belum beriman pada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bulan-bulan seperti ini, khusus di masa pandemi, melihat berita, melihat kejadian, kepala kita pusing. Udah amalan yang paling enak baca istighfar. Kenapa? Saya ingin jamaah sebelum kita kaji tema pagi hari ini tentang menjemput keberkahan Al-Quran. Apa temanya? Menjemput keberkahan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitabun mubarakun. Al-Quran adalah kitab yang berisikan nilai-nilai keberkahan, tapi ada cara menjemputnya, betul tidak? Kalau Qurannya berkah, cuma bagaimana cara kita dapetin berkahnya. Nah, sebelumnya saya ingin Bapak, Ibu, jemaah semua sekalian, wabil khusus Habibana Ali bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Hussein bin Ja'far bin Taha Al-Haddad Al-Alawi Al-Husaini. Jamaah semua yang tua maupun yang muda, walaupun yang muda dikit banyakkan yang tua. Ya, ayo sebentar kita tengok Quran surat Hud. Ya, Quran surat Hud surah ke-11 ayat ketiga dan ayat 52. Jadi kalau di mushafnya halaman 221 dan 227. Saya cuma ingin ingetin buat saya pribadi dan buat jamaah sekalian tentang janji Allah bagi kita yang mau rajin melakukan istighfar. Ya, sudah ketemu belum? Ayat 3 dan 52. Kita buka dulu halaman 221. Baik, kita mulai dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah, seraya bermohon kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah agar Allah berkenan berikan rahmat, ridha dan ampunan buat kita semua yang hadir di sini, buat umat manusia pada umumnya, agar Allah berkenan curahkan ridhonya, curahkan rahmatnya dan ampunannya, juga buat orang tua kita, guru-guru kita, mertua kita, kakek nenek kita, ponakan encing kita, bibi kita, cucu anak-anak kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan yang mewakafkan masjid ini, baik tanahnya, bangunannya, jika sudah meninggal dunia, Allah jadikan ini amal jariah yang bermanfaat buat wakif yang mewakafkan, mendonasikan hartanya di Masjid Al-Mahdi ini. Dan jika masih ada para donatur yang masih hidup, para dermawan yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan bimbingan dan luas rezekinya, dibalas bonus di kehidupan dunia sebelum di negeri akhirat. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa anna Allah yaj'aluna min ahlil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari baca sama-sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, ini sih sebetulnya sudah pernah saya bahas di pertemuan yang lalu di sini di kajian Quran surat Nuh. Cuma ini
musim pandemi ini ada ayat yang mengarah mengutamakan hal ini di masa seperti ini. Ya, kita baca Quran surat Hud-nya ayat ketiga, namun biar dapat berkah yang lebih banyak kita mulai baca ayat pertama hingga ayat ketiga. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. Allah. Al-Quran, sebuah kitab yang fussilat ayatuhu thumma uhkimat ayatuhu, yang sudah ya disusun ayat-ayatnya secara rapi. Jadi ihkam itu teliti, rapi, nggak mungkin salah. Itu namanya uhkimat. Tsumma fussilat, kemudian diberikan penjelasannya dengan rinci. Udah disusun rapi, ya tertata, nggak mungkin ada salah, nggak mungkin ada celah untuk cacat. Fussilat, diberikan tafsilnya, penjelasannya dengan begitu rinci. Dari mana nih rinciannya? Min ladun hakimin khabir. Langsung, ke bahasa kata min ladun itu berarti apa? Langsung dari. Makanya kalau ada sebutan ilmu ladunni, ilmu langsung dari, nggak pakai perantara lagi nih. Ya, ada orang gitu kan, yai nyundungannya yai nje tunggu apa cum tunggakan kulo mugi angsal ilmu laduni. Nah, kalau bahasa Jawa-Jawa yang daerah Kebumen nyun apa cum, nyun pandungannya yai supados kulo angsal ngilmu laduni. Ya Pak, ngilmu laduni. Apa laduni? Langsung dari. Oh. Ini susunannya, ini rincian penjelasannya, bukan olah kata, bukan olah akalnya Nabi kita Muhammad, bukan, tapi min ladun hakimin khabir. Min ladun hakimin khabir, langsung dari sisi Allah yang maha hakim, yang maha khabir. Tuh. Ayo langsung ayat ketiga nih. Wa anistaghfiru rabbakum. Kata Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad, suruh sampaikan tadi yang pertama, alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basyir wa anistaghfiru, dan banyaklah istighfar kalian, perbanyak oleh kalian istighfar. Apa itu istighfar? Mohon ampunan. Gusti nyuwun pangapura, kata orang Jawa. Kalau bahasa Pak Heri Madura gimana? Mana Pak Heri Madura? Waduh, gimana bahasanya? Oh, kalau Sunda siapa Sunda sini? Sunda. Ada Sunda sini? Gimana artinya? Wa anistaghfiru kumaha? Nyuwunkeun pangampunan. Tuh, itu istighfar.
Tsumma tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah. Arti taubat kembali ngikut aturan Allah, kembali ke dalam garis-garis yang sudah dibatasi oleh Allah. Itu arti taubat. Arti taubat kembali kepada Allah. Allah udah bikin aturan nih, jangan keluar dari sini. Ayo, yang udah telanjur keluar, ya, mengsong, ngewang dari aturan, kembali. Itu namanya apa? Tubu ilaih. Bagaimana aplikasinya? Menyesali. Bagaimana aplikasinya? Janji nggak ngulangi. Bagaimana aplikasinya? Pergi, tinggalkan tempat itu dan kelakuan itu. Itu namanya taubah. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ini Allah kasih janji. Janji Allah itu pasti, nggak seperti janji saya atau manusia-manusia yang lain. Ya, ini janji Allah nih, itu pasti. Apa kata Allah? Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Jamaah, janji Allah nih buat saya, buat jamaah, buat penyimak, pendengar Facebook, YouTube Al-Mahdi, YouTube Habib Ali, kalau ada. Nggak ada. Janji Allah pasti ya. Apa janji Allah? Dua. Bagi orang yang mau melazimkan istighfar dan taubat. Ayo kita pertama, orang yang dengar, kita pertama ikut baca. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah wa atubu ilallah, astaghfirullah wa atubu ilallah, astaghfirullah wa atubu ilallah. Tuh, kita baca tuh rajin-rajin sambil masak, sambil nyuci, sambil kalau ibu-ibu yang masih muda sambil nyusuin anaknya, ya, atau sambil marah-marah. Oh jangan, nggak bisa sambil marah-marah, gimana istighfar? Ya, sambil apa, ngolah. Oh itu kalau makanan ibu-ibu nih, kalau masak sambil baca istighfar, itu makanannya penuh keberkahan. Yang model baji mutar nih, ya, itu makanan udah enak aja. Lalu bagaimana? Bacanya, masaknya sambil dengerin Quran, masaknya sambil baca istighfar, masaknya sambil sholawat, kan enak tuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Apa janji Allah nih? Yumatti'kum mata'an hasanan. Allah berikan kenikmatan, kenyamanan, ketentraman, ketenangan. Udah gitu penuh dengan kebaikan, kenikmatan yang baik. Tuh, nikmatnya tapi dibarengi apa? Kebaikan. Ada orang yang diberikan nikmat tapi dibarengi dengan keburukan. Ada gak? Ada, banyak itu. Sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai ajal yang sudah Allah tetapkan, alias sampai kita meninggal dunia. Tuh. Jadi kalau orang mau hidup enak, tentram, nyaman, saat ini kan sekarang banyak orang hidup gak tenang nih, ya kan? Waduh, pandemi nih, pelanggan berkurang, pandemi nih, ya, dagangan sepi, pandemi nih, nggak ada yang takut, nggak ada yang beli, takut, pandemi nih, takut nular, pandemi nih, takut begini, pandemi nih, takut begitu. Biar aman dari itu semua, amalkan istighfar dan taubat. Indah nggak Allah Subhanahu Wa Taala? Karena apa, jamaah? Tidaklah ada satu hal yang berlaku di atas permukaan bumi, di tengah kehidupan kita yang manis maupun yang pahit, terlebih masa pandemi, itu semua berlaku pertama
disebabkan dosa-dosa manusia, kerusakan yang dilakukan oleh manusia, tentunya atas izin sang pencipta manusia. Maka ketika kita minta ampun dan bertobat kepada Allah, Allah kembalikan nikmatnya pada kita. Karena Allah yang beri nikmat, Allah yang mengambil nikmat. Allah itu Al-Basit. Allah itu Al-Basit. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Dan Allah juga Al-Qadir, artinya Allah tabaraka wa taala yang menakar kadar rezeki kita. Yang bikin lapang rezeki Allah, yang nyempitin rezeki Allah, yang menurunkan penyakit Allah, yang mengangkat penyakit Allah, yang menyembuhkan penyakit Allah, yang berikan kita hidup Allah, yang matikan kita Allah. Semuanya Allah. Maka mintalah ampun kepada pencipta kita, yaitu Allah, dan kembali ke jalannya. Itu namanya istighfar dan taubat. Yang kedua, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah akan berikan tambahan anugerah, Allah akan berikan tambahan dan kelebihan dari nikmatnya kepada orang yang mau berbuat baik. Enggak bakal ketukar. Tuh. Ya. Paham kira-kira jemaah? Dapat kenikmatan, dapat tambahan. Dapat kenikmatan, dapat tambahan. Dapat kenikmatan, dapat tambahan. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Kalau dikasih tahu, diperintahkan untuk beristighfar dan bertaubat, malah berpaling, nggak mau baca istighfar, nggak mau minta ampun, nggak mau bertaubat, Allah beritahukan ucapan Nabi kita, fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Saya khawatir, saya takut akan turun azab di hari yang begitu dahsyat. Kalau azab sudah turun bagaimana? Semua kena, yang baik kena, yang buruk kena. Yang baik kena, yang buruk kena. Itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi umat dakwah. Quran surah Ali Imran perintahkan kita, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bahkan Allah beritahukan kalau orang mau menjadi umat dakwah, komunitas dakwah, jamaah, komunitas pendakwah itu enggak mesti ustadz, kiai, habaib, enggak. Komunitas dakwah itu setiap umat Nabi Muhammad yang ngaku beriman pada Allah dan Rasul diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran untuk menjadi umat dakwah. Nah, cuman kudu ngerti nih, kudu kita bisa bedain mana da'i, mana alim. Sekarang ini kita campur aduk, Pak. Kalau orang udah jadi da'i, seakan-akan orang yang berilmu. Jadi ada namanya pendakwah, ada namanya orang alim, cendekia, berilmu. Ya, bahkan Habib Ali punya leluhur namanya Habib Ali juga. Ini Ali bin Ahmad Al-Haddad. Kalau yang satu ini Ali bin Abi Thalib, Al-Habibul A'zam, ya, Al-Habibul Azim, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah alaihi salamullah. Beliau bilang bagaimana? An-nasu salasatun. Manusia itu ada 3 macam. Ya, manusia itu apa? Ada 3 macam. Yang pertama, alimun rabbani. Alimun rabbani, orang yang memiliki ilmu dari Tuhan. Artinya yang kenal, yang ngerti, yang tingkat keyakinan tinggi terhadap Tuhan. Alim orang yang kenal, alim orang yang ngerti, alim orang yang berilmu, alim orang yang yakin. Yakinnya, ilmunya, ilmu yang bersifat rabbani, ketuhanan semua. Kunu rabbaniyin,
bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Orang layak disebut alim rabbani itu jika ilmu amalnya sesuai dengan ilmu Quran. Benar apa? Alim rabbani. Mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita, kalau memang kita udah terlanjur banyak dosa, terlanjur karung dosa, terlanjur banyak kotoran, ya, mudah-mudahan anak cucu kita Allah jadikan alim rabbani. Yang kedua, kata Al-Imam Ali, wa muta'allimun ala sabilin najah, wa muta'allimun ala sabilin najah. Nah, ini tipe yang kedua ini model-modelnya mudah-mudahan kita nih mirip-mirip nih. Ya, kalau yang pertama, waduh, mungkin level-level Habib Ali dah yang sanggup dah itu. Ya, enggak, belum, kita masih mudah-mudahan yang nomor 2. Siapa nomor 2 nih? Wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang berusaha cari ilmu. Arti muta'allim itu orang yang sungguh-sungguh, ya, orang yang mau benar-benar cari ilmu. Ini bapak-bapak bisa masuk kategori ini. Catatan, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kan begitu ya. Iya dong. Contohnya, kalau orang mau ngaji benar-benar, ini ciri orang ngaji ini adalah jamaah yang suka ngaji, alhamdulillah. Kapan anda saya ini yang model orang suka ngaji ini disebut dengan muta'allimun. Muta'allimun itu punya ciri. Kalau ngaji fokus, dengerin penyampaian ilmu. Yang kedua, nyatet. Halo, assalamualaikum. Nama Aan tuh, insya Allah jadi muta'allimun tuh. Alif lagi tuh, tuh, nyatet terus, tuh. Absen ya, dokter absen. Ya, yang ketiga dihafalkan. Ya, yang keempat ya diamalkan. Yang kelima berusaha, yang keempat berusaha mengamalkan. Yang kelima berusaha berbagi dan menyampaikan. Itu 5 ciri muta'allimun. Ya, kalau bahasa saya punya guru Sayyidul Walid Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah rahmatul abrar. Jadi saya punya guru, bapak-bapak ibu-ibu nih, alhamdulillah Allah kasih beruntungan sempet, ya sebenarnya belum pantas sebut guru, artinya kita masih jauh banget untuk sebut sebagai muridnya. Cuma melihat orang seperti ini, Pak, ya Allah, bagaimana kalau ketemu kakeknya Rasulullah? Ya. Nah, beliau ini punya ungkapan indah untuk urusan seperti ini. Kata beliau, siapa itu ulul albab? Ulil albab. Kata beliau, uktub ahsana ma tasma' wahfaz ahsana ma taktub wa balligh ahsana ma tahfaz takun labiban. Takun labiban. Kalau mau jadi orang yang labib, ya, atau dikenal dengan ulul albab, caranya 3. Yang pertama, menulis sebaik yang didengar. Pokoknya apa aja ucapan yang baik dia dengar ditulis. Yang kedua, menghafal sebaik yang ditulis. Tadi kan menulis sebaik yang didengar, tapi yang baik-baik doang aja, yang jelek jangan ditulis, buang aja udah tuh, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Baik. Yang kedua, menghafal sebaik yang ditulis. Jadi apa tadi yang ditulis itu yang baik-baik diingat-ingat, dihafalin, jangan sampai lupa. Ya. Yang ketiga, berbagi, menyampaikan pada orang lain sebaik yang dihafal. Takun labiban. Ente santriku, ya, mudah-mudahan menjadi orang yang labib. Kalau model-model yang nggak pakai nyatet, yang nggak pakai nulis, nggak pakai apa, namanya jiping. Ngaji cuma pakai kuping.
Ya. Mudah-mudahan gak hilang. Biasanya kalau jiping itu masuk dari kuping kanan di pengajian, pulang keluar dari kuping kiri. Ya, mudah-mudahan sih. Ya, kok cerita berkah jangan tanya ya. Berkah dapat ini kalau mau jadi orang yang muta'allimun ala sabili najah, orang yang sungguh-sungguh mencari ilmu, ya, mencari berusaha berjalan mencari kebenaran, menuntut ilmu demi mencari jalan kebenaran. Yang ketiga, hamajun ru'a, kata beliau, hamajun ru'a, orang yang galau dan terombang-ambing. Hamajun ru'a, hamajun ru'a, na'udzubillah. Jangan sampai kita jadi orang yang nomor 3 ini, yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Habib Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya, atba'u kulli na'iq, atba'u kulli na'iq. Ciri orang yang ketiga ini, dia cuman jadi pengikut suara yang lagi terdengar. Apa suaranya nih? Diikutin ke sono. Kalau lagi suara ke sono, dia ngikutin suara itu. Kalau suaranya yang lebih besar, ngikutin yang ini. Tuh. Itu namanya hamajun ru'a, orang yang galau, nggak stabil dan terombang-ambing. Mengikuti kemana suara berbunyi, gendang bunyi dia ikut. Tuh. Yamiluna ma'a kulli rihin, senantiasa condong terbawa angin yang berhembus. Kemana suara berbunyi dia ikut bergoyang, kemana angin bertiup kesana dia pergi. Ya, lam yastadi'u binuril ilmi. Ini bisa jadi orang kayak model begini nih. Ya, kenapa kata beliau lam yastadi'u binuril ilmi? Orang model gini nih yang disebut hamajun ru'a, karena dia tidak mau berpelita, bersuluh kepada cahaya Al-Quran. Ya, karena dia nggak mau apa? Ini bahasa orang dulu, Pak Khalid, kalau guru orang dulu nih ngerti bahasa bersuluh ya Pak. Bersuluh. Sekarang orang udah nggak pakai nih bersuluh. Bersuluh itu artinya jalan pakai obor, itu bersuluh. Bahasa orang dulu, model baju mutar, baju asli. Baju Khalid juga bahasa ejaan lama ya, itu bersuluh. Ya, orang bisa menjadi hamajun ru'a, satu, karena tidak bersuluh kepada cahaya Al-Quran. Oh, bahaya nih. Baca buku apa aja dibaca, tapi nggak mau baca cahaya Quran. Otaknya, akalnya, pikirannya berantakan. Tuh, gampang terkena pemikiran. Betul Pak? Tuh, ya. Kalau bahasa kata yang lagi rame viral nih di dunia kesatuan, punya pakem-pakem standar. Kalau mungkin bahasa tentara Sabta Marga ya Pak? Ya. Tapi mudah terkena pemikiran komunis, mudah terkena pemikiran ateis, mudah terkena pikiran macam-macam ideologi. Kenapa? Lam yastadi'u binuril ilmi, karena tidak mau bersuluh kepada cahaya Al-Quran. Oh, ngaji dia, ngaji agama, berguru sama ustadz habaib kiai, iya. Cuman ini para gurunya nggak ngajarin Quran, yang diajarin pemikiran fulan, madhab fulan, kelompok fulan, ini fulan, itu fulan. Paham nggak? Akhirnya pemikirannya kacau. Ketemu orang yang beda dikit aja cara sholatnya, justifikasi, betul, menghakimi. Ada imam sholat Allahu Akbar, habis rakaat kedua subuh baca surat, yang angkat tangan baca kunut. Wah, ini model mana lagi nih? Kunut adanya habis ruku, ini apa sebelum ruku? Tuh. Kenapa? Itu karena dia nggak ngaji. Tuh. Jadi mudah nyalain orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam, ente orang mana? Kenapa belum baca istighfar?
Ente kok kunut sebelum ruku? Aliran apa lagi nih? Apa ciri itu? Ciri orang yang tidak berilmu. Kalau orang berilmu, minimal kalau dia belum tahu, dicari. Loh, ini kok ada ya orang kunut sebelum ruku? Aneh, buka-buka lagi. Tuh. Oh iya, emang ada riwayatnya dalam Sahih Bukhari. Nabi kunut subuh. Ditanya sahabat Anas, sebelum ruku apa sih sudah ruku? Riwayat ini sebelum ruku. Oh, jadi ada rupanya. Tuh. Paham gak nih? Jadi sekalipun dia ngaji, berkumpul di organisasi keilmuan, edukasi, tapi kalau nggak bersuluh dengan cahaya Al-Quran, udah hamajun ru'a. Jadi orang yang galau, orang yang nggak stabil, alias orang yang labil. Yang kedua kata Al-Imam Ali, walam yalja'u ila ruknin wathiq. Orang ini nggak mau bersandar, nggak mau berlabuh kepada pondasi yang kokoh. Itu makanya perlu kita mendalami Al-Quran, karena Al-Quran ini ar-ruknun wathiq, pondasi dasar yang kokoh. Saya mau tanya, bangun rumah, mikirin lotengnya, gentengnya pakai spandek, bondek atau yang lain, apakah patokannya pondasi dulu kudu kuat? Pondasi. Mau 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, 5 tingkat, pondasinya kudu kuat. Ini Al-Quran adalah ruknun wathiq, pondasi yang kuat. Mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita, kalau enggak menjadi seorang alimun rabbani, paling tidak menjadi muta'allimun ala sabili najah. Dan mudah-mudahan Allah jaga diri kita, istri kita, anak-anak kita, agar tidak Allah jadikan sebagai hamajun ru'a. Amin ya rabbal. Nah, kira-kira bisa mengerti Pak janji Allah nih ya. Kalau orang rajin beristighfar, rajin bertaubat kepada Allah, dijamin oleh Allah akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, nikmat yang mengenakkan, serta mendapatkan bermacam tambahan. Amin ya rabbal. Sekarang Hud 52. Allah berfirman, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wahai kaumku, kata Nabi Hud. Tadi Nabi Muhammad ya yang pesan ya, sekarang Nabi Hud. Kalau tadi Nabi Muhammad tuh yang memanggil, yang mengajak, ya Allah abadikan dalam Al-Quran tuh. Sekarang Nabi Hud nih ngajak kepada kaumnya ngapain? Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Ayo baca istighfar, bermohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Nih panggilan dari Nabi Hud, seruan dari Nabi Hud. Ada apa emang keutamaannya? Apa yang didapatkan dengan istighfar dan taubat? Ya, versi pesannya Nabi Hud ini diabadikan oleh Al-Quran. Apa kata Allah melalui lisan Nabi Hud? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan kirim as-samaa'a dari arah langit. Midrara, kalau di bahasa terjemahnya apa? Hujan yang lebat. Arti midrara itu bukan hanya hujan lebat. Apa yang datang dari arah langit membawa nikmat, manfaat, bukan mudarat. Itu namanya midrara. Nah, Allah kirim dari arah langit itu kebaikan, keselamatan. Apa yang Allah turunkan dan kirim dari langit itu, dari arah langit, itu lebat terus menerus tapi nggak bikin rusak. Itu namanya midrara. Ya, karena Allah katakan yursil, Allah kirim. Kalau turun itu hujan gambarannya, tapi kalau Allah kirim, ada nggak selain hujan? Banyak. Dari arah langit itu banyak Allah kirim. Embunnya, awannya bermanfaat, tidak membawa madarat. Tuh ya, polusi yang naik dari darat ke langit Allah kirim lagi untuk kebaikan. Itu namanya midrara. Tuh.
Hujannya lebat, tapi bawa manfaat, bukan bawa mudarat. Ada hujan lebat nggak berhenti, rusak, ngerusak, bikin bencana. Itu namanya bukan midroro. Kalau midroro itu selain lebat, tapi juga membawa kebaikan dan manfaat tanpa mudarat. Tinggal di bumi ini wadahnya siap nampung kagak? Tuh. Nih, dari istighfar Allah turunkan hujannya juga bermanfaat, udaranya juga seger, apa yang datang baik. Tuh. Kan pandemi nih, ini cerita pandemi ya? Cerita apa? Pandemi Covid 19-20 ya. Ini kan media penyebarannya lewat apa? Udara. Ingat nih, penyebaran virus ini lewat apa? Udara. Kepengen gak tuh udara yang ada virus-virus corona itu tidak memberikan mudarat? Kepengen gak? Istighfar dan taubat. Itu istighfar dan taubat. Biarpun dia terbang kemana-mana, virus, bakteri, penyakit, nggak ngaruh buat orang yang melazimkan istighfar dan taubat. Indah tidak Islam? Pak Komandan, indah tidak? Berikutnya, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Nah, itu yang namanya, yang lagi ramai kita bahas ya. Yang namanya virus corona itu kan menyerang tubuh kita melalui udara masuk ke pernafasan. Saya mau tanya, sekalipun yang datang ke depan kita nyerang kita ini virus itu beribu-ribu virus, bermacam bakteri, kalau imun tubuh kita kuat, mempan apa kagak? Kagak. Ini nih, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambahin kekuatan diri, jiwa dan raga kita. Kalau bahasa kerennya, istighfar dan taubat itu memperkuat sistem imun tubuh, jiwa, raga. Apa lagi yang kurang? Al-Quran uhkimat thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Tuh. Oh iya, makanya yang tua-tua 60 ke atas. Baju mutar 60 36 Hah? 75 57 72 apa 27? Yang tua-tua kata sekarang jangan sering berkerumun, betul nggak? Karena apa? Media penularan untuk orang tua-tua cepat terkena. Sekalipun tua, imun tubuhnya seperti orang yang muda. Kepengen nggak Bu Haji? Gimana caranya jidah? Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Itu Pak Komandan nih tugasnya kan di kalangan militer, di rumah sakit lagi nih. Pak Komandan kita nih tugasnya di rumah sakit RSPAD, namanya rumah sakit sih, coba nama rumah sembuh. Jadi kita nih bahasanya harus benerin nih, ya kan? Bahasa Arabnya itu Pak, rumah sakit itu namanya mustashfa, tempat penyembuhan, rumah penyembuhan. Di kita namanya rumah sakit. Dari rumah cuman batuk-batuk, begitu masuk dan pulang rumah sakit tambah lawannya. Namanya rumah sakit sih. Ini Pak Komandan kita nih tugasnya di mana? Di rumah sakit tentara. Itu kan banyak orang sakit ya. Berarti kan virus itu berterbangan. Don't worry Pak, don't worry. Ada terapi dari Al-Quran. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau mujrimin. Kata Nabi Hud, tapi ingat, jangan berpaling gabung sama para pendosa. Itu bab kerumunan tuh. Ya kan? Bab kerumunan. Berkerumunnya, berkumpulnya jangan sama orang-orang sakit. Kalau bab penyakit nih, ya, jangan nantangin. Enggak, Anda udah baca 10.000 istighfar, Anda mau kumpul bersama orang-orang yang punya penyakit, lah nantangin Tuhan. Paham gak nih? Ya, tuh. Wala tatawallau mujrimin.
Al-Quran indah tidak? Indah tidak Al-Quran? Subhanallah. Coba kalau saya, bapak dan ibu sehari-hari hidup sama Al-Quran, kira-kira bagaimana? Mata'an hasanan wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah yursilis sama alaikum midrara. Ini baru istighfar doang atau taubat. Gimana kita hidup sama Al-Quran? Dikasih mata'an hasanan, rizqan hasanan, yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa yazidukum min fadlih. Tuh, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Baru istighfar doang, satu kecil bagian dari mengamalkan Quran. Bagaimana kalau hidup bersama Al-Quran? Tuh, gimana Bib? Enak gak kira-kira? Punya harim 4, ya, anak banyak, duit lancar, enak gak kira-kira? Hidup sama Al-Quran. Jangan bikin harimnya Bib, ya Allah. Baik, kira-kira paham jamaah? Indah tidak Al-Quran? Baik, sekarang baru kita masuk tema kita nih. Karena kita tahu Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Bagaimana cara jemput keberkahannya? Al-Quran juga ngajarin. Kita buka Quran Suratul An'am. Kita mulai dari mana? Ayat 92. Sudah ketemu halaman mushafnya? 139. Kita ceritakan tentang keagungan Al-Quran ini. Dengar bagaimana Allah beritahukan. Pak, ini yang ngajarin bukan saya ya. Bapak, Ibu, harus yakin nih, paham, ngerti. Kita ngaji Quran, di hadapan Quran itu yang ngajarin Allah, bukan saya. Saya pun dapat pelajaran dari Allah gara-gara kumpul sama Bapak mengaji Quran. Paham nih? Jadi ketika kita baca Al-Quran itu, mendengar penjelasan Allah, jangan Bapak di benak ini, ustadznya bukan main. Jangan. Ini yang ngasih buat saya jadi corong, dan ngasih Bapak melihat Quran, mendengarkan Quran itu Allah yang pilih. Paham Pak? Ini beda. Nyampein doang. Ini yang ngajarin bukan saya, tapi Allah. Kayak contoh gini, Bapak baca buku novel, cerita, terbawa nggak? Hanyut nggak? Bukan main ceritanya. Penulisnya bagaimana nih? Itu harus ada di sini di Al-Quran. Lihat keindahan Al-Quran, bagaimana Allah menyampaikan pada kita, pada saya dan Bapak semua. Karena Bapak dengerin, jadinya dapat semua. Ini sebenarnya Allah kasihnya buat saya, khususnya yang membaca. Umumnya pada yang mendengar. Jadi jangan pernah kagum, ustadznya, bukan, itu Qurannya. Itu yang indah, yang bikin indah itu majelis, karena ada Quran yang disampaikan, karena ada Allah di hadapan kita yang sedang mengajarkan Quran. Itu benar atau pemikiran? Benar nggak? Dari mana dalilnya? Ada. Mana dalilnya? Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang sedang ngajarin Quran. Tuh. Pak, beruntung banget, bener-bener dah kalau lagi ngaji Quran nih Pak, 2-3 jam juga nggak berasa. Lapar doang paling, ya kan? Tapi kenikmatannya nggak pengen hilang Pak. Tuh, Habib ganggu aja Habib nih, udah siap. Jadi kita gelisah jadinya. Baik. Allahu Akbar kabiro. Baik, Allah berfirman bagaimana? Dengerin Allah berfirman. Dengarkan ya. Jangan dengarkan suara saya. Dengarkan Allah yang sedang memandu kita semua, yang sedang membimbing kita semua. Apa kata Allah? Wahada. Yang mau ikut baca silakan, kalau enggak lihat terjemahnya. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man hawlaha وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Allah, aduh terima kasih Tuhan, Engkau ajarkan pada kami ayat-ayat ini ya Rabb. Wa hadza kitabun, ini Al-Quran merupakan sebuah kitab. Apa tuh kitab? Ada tulisannya. Isinya apa sih? Kumpulan dari panduan-panduannya. Itu namanya
kitab, pedoman dan panduan. Anzalnahu, yang kami turunkan itu kitab, Allah yang turunkan, bahkan Allah yang menyusunnya, bahkan Allah yang merincinya. Nabi kita Muhammad hanya punya tugas membacakan dan menyampaikannya. Nabi nggak ikut campur Pak urusan nyusun-nyusunnya, semua bimbingan Allah. Nabi nggak campur-campur Pak urusan perincian ayat-ayatnya, itu semua urusan Allah. Maka Allah katakan anzalnahu, mubarakun, yang penuh dengan nilai-nilai keberkahan. Baik, sekarang kita harus mengerti apa itu berkah. Berkah, barokah, ini diambil dari kata-kata barika. Barika yabruk, artinya duduk, jejak, dan laksana wadah itu siap menampung berapapun yang masuk. Itu gambar asal maknanya barika. Orang Arab kalau bilang ente mau naik onta, nah, istani hatta yabrukal ba'ir, mau naik onta nih, tunggu sampai ontanya duduk dulu, jejak, nggak goyang-goyang, baru ente naik. Kalau ontanya belum jejak, masih goyang-goyang, ente naik, yang ada ente jatuh dari onta. Tuh. Jadi orang Arab bilangnya ayah istani syuya hatta yabrikal ba'ir, tunggu bentar sampai ontanya duduk, jejak, mantep, digoyang juga nggak bisa guling, nggak bisa jatuh, baru ente naik. Itu gambaran keberkahan. Artinya nilai kebaikan yang gak akan sirna, nilai kebaikan yang stabil, nilai kebaikan yang jejak, yang mantap, itu namanya barokah. Al-Quran kitabun, sebuah buku panduan yang isinya nilai-nilai keberkahan yang jejak, yang mantap, gak mudah sirna, nggak mudah rusak, nggak bisa hilang. Itu namanya mubarak. Tuh. Jadi Al-Quran isinya keberkahan. Bacanya berkah, ngelihatnya berkah, dengernya berkah, nggak mengkajinya berkah, memahaminya berkah, mengamalkannya berkah, bagi-bagi orang berkah. Itu namanya Al-Quran. Indah tidak? Indah tidak? Fungsinya karena dia memiliki nilai keberkahan itu musaddiqul ladzi baina yaday, menjadi nilai atau standar kebenaran segala apa yang ada di hadapannya. Tuh. Jadi kalau bapak nih mau kerja atau mau kuliah, biasanya ditanya ijazah, mana ijazahnya? Ijazah yang mana? Ada dua, yang asli sama yang fotokopi. Mana yang berlaku? Yang asli apa yang fotokopi? Yang fotokopian berlaku nggak? Hah? Berlaku nggak? Berlaku kalau sudah dilegalisir. Betul Pak Halik? Ini Quran diantara fungsinya melegalisir. Itu artinya apa tuh? Musaddiqul ladzi baina yadayh, melegalisir segala apa yang ada di hadapannya, baik yang lalu maupun yang sekarang atau yang akan datang. Artinya pemikiran orang dulu, pemikiran orang saat ini, pemikiran orang saat akan datang nanti, itu mesti dilegalisir oleh Al-Quran jika ingin kita memberikan nilai pemikiran yang benar. Tuh. Ideologi, pola pikir, cara pandang mau dibilang benar, ya itu dilegalisir dulu di hadapan Al-Quran. Riwayat hadis, pandangan mujtahid mau dibilang benar, bawa dulu ke hadapan Al-Quran, biar Quran yang melegalisir. Itu arti apa tuh? Musaddiqul ladzi baina yadayh. Mau tahu nih Habib model mana yang benar? Habib Ali apa Habib Mukhtar? Paham ya? Ustadz yang mana lempeng?
yang mana yang mencong. Kiai mana yang lurus, mana yang nggak lurus. Ngukurnya pakai apa? Musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dapat dulu tuh sertifikat jujur, lurus, bener dari Al-Quran. Tuh. Kalau Pak Haji asli mah udah ketahuan, nggak ada palsunya, asli. Nggak ada palsunya tuh, asli. Bisa paham jamaah kira-kira nih? Ibu-ibu ngerti? Alhamdulillah. Indah tidak Al-Quran? Indah tidak? Litunzira ummal qura walitunzira ummal qura wa man haulaha. Tadi di Al-Quran surat Hud ayat kedua, Allah beritahukan tentang profesi Nabi. Allah ta'budu illallah innani lakum basyirun wa nadhir. Nabi itu punya tugas dua, memberikan kabar gembira bagi orang yang mau mengikuti risalah Allah dengan keberkahan, kebaikan dan surga. Nadhir, nyampaikan ancaman. Nyampaikan ancaman kalau orang nggak taat, nggak tunduk kepada Al-Quran, tempatnya di neraka. Tuh. Nah, bagaimana Rasulullah? Apakah asal jeplak kalau bahasa orang Betawi? Apakah boleh Rasulullah asal jeplak ngasih peringatan sama orang? Boleh nggak? Nggak boleh. Harus dengan musaddiqul ladzi baina yadayhi. Ini fungsinya setelah Rasul mengerti bahwa Al-Quran adalah kitabun mubarak, Al-Quran adalah musaddiqul ladzi baina yadayhi, maka silahkan engkau berikan peringatan kepada penduduk kampung di sekitarmu Mekah ataupun di sekelilingnya sampai ujung dunia. Jadi Rasulullah diperintahkan menyampaikan peringatan dari Allah dari mulai kampungnya yang paling kecil Mekah sampai ke seluruh penjuru dunia dengan Al-Quran. Tuh, boleh paham nih Bapak dan Ibu, boleh paham? Karena kalau nggak dikasih rem begini nih, nanti orang asal jeplak, nyampein peringatan asal jeplak dengan cara yang asal jeplak. Tuh. Paham nggak orang Jawa nih asal jeplak? Artos nggak? Artosnya? Pas Narwan yang Sunda deh, asal jeplak deh paham. Asal ngucap aja. Nah, itu nggak boleh tuh. Al-Quran berikan aturan. Tuh, sudah ada. Ya, baik. Maka Allah beritahukan, walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Maka orang-orang yang senantiasa beriman kepada negeri akhirat, itu cirinya dia beriman kepada kitabun anzalnahu mubarakun. Tuh, itu cirinya. Apa tuh iman jamaah sekalian? Iman itu tunduk. Apa tuh iman? Iman itu loyal. Nih. Tunduk. Berserah diri, bahasa orang dulu itu berserah diri. Itu iman. Iman bukan percaya, bukan. Iman itu bukan hanya percaya. Iman itu tunduk pada yang dipercaya. Kalau percaya sama Al-Quran, percaya sama Al-Quran, percaya. Siapa yang percaya sama Al-Quran? Quran suruh begini, kita gak ikut, berarti ente belum beriman pada Al-Quran. Betul tidak Pak? Itu arti iman. Percaya sama akhirat, percaya, tapi lupa mulu sama akhirat, berarti gak beriman sama akhirat. Mana sih pintu masuk akhirat itu Pak? Pintu masuk akhirat adalah dengan kita meninggalkan dunia. Alam barzah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Tuh. Jadi prosesnya nih masuk ke alam kubur dulu, alam barzah. Nunggu lama banget. Bener gak? Ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia masih di mana sekarang? Alam barzah. Kakek uyut alam barzah. Baginda Rasul Nabi Adam masih dalam barzah. Lama nunggunya. Lama. Ya Allah, itu yang perlu kita pikirin tuh. Itu yang perlu kita pikirin tuh. Jangan sampai an-naru yu'raduna alaihim ghuduwan wa ashiya. Jangan sampai tiap hari di alam barzah kita tonton neraka mulu.
Tuh. Ini perlu nih namanya kita mengamalkan amalan yang diperintahkan oleh Al-Quran supaya di masa tahap pertama dari pintu negeri akhirat kita rasain nyaman. Tuh. Makanya ada banyak pemberitahuan dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita hidup di dunia, selama di dunia nih bertemannya sama Al-Quran, ya, bahkan gambaran kakeknya Al-Habib Ali ini, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa anisi wa jalisi tulalaili wa nahari. Anisi yang menghibur aku, Quran, setiap hari sama dia mulu, dihibur mulu, ditemenin. Wa jalisi, bukan cuman duduk doang, temen duduk dan menghibur. Ada teman duduk nggak menghibur, ada nggak? Ya, aku sendiri. Sekarang begitu kan, berdua sih laki bini duduk deket-deketan, pakai HP masing-masing. Enak kira-kira? Itu namanya temen yang bukan menjadi anis. Anis ini siapa ya? HP. Kakak adek duduk berdua, kayaknya akur banget. Kenapa? Itu jalis, tapi bukan anis. Ini gambaran beliau ini, Al-Quran itu menjadi anis, wajalis, teman duduk, teman yang menghibur. Tulalaili wa nahari, sepanjang malam dan siang. Allah karim. Gimana gambaran orang-orang dulu tuh? Habib Ali, ente punya kakek, masya Allah. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, teman duduknya, teman hiburannya apa? Allah dan kalamnya, Quran. Allah. Gimana coba? Nah, kalau di dunia teman hidupnya, teman duduknya Allah dan firmannya, masuk di liang kubur gelap sempit seorang diri. Jitumuna furoda, sampai nanti juga datang seorang diri, kama khalaqnakum, sebagaimana kami dulu ciptakan engkau awwala marrah, pertama kali. Tuh. Sekarang enak ini Pak, masih ada, walaupun satu cemberut bini nih, punya bini cemberut mulu, masih enak. Ada temennya, paham nggak? Ya masa bini 24 jam cemberut mulu, nggak mungkin juga, capek dia juga cemberut mulu Pak. Di liang kubur, coba bayangin dah, gimana rasanya, coba renungkan, imajinasikan, ilustrasikan di liang kubur sendirian, digotong, rame-rame kan digotongnya, dari masjid digotong rame-rame, masuk ambulan rame-rame, ada temennya tuh di ambulan tuh, ada supir, ada kenaik, ada yang nangisin. Nah, masuk liang kubur, ya masih ada yang nurunin, masih ada yang ngurugin, walaupun diinjak-injak tuh kuburan, jadi ada orang. Sesaat setelah itu, kemana ada orang? Pergi semua. Katanya bini yang paling tersayang, sehidup semati, pret, sehidup doang, nggak mau semati. Bener-bener, bener gak? Ibu bener gak bu? Mau? Mana saya punya istri? Ayang, mau nggak nemenin saya di kubur? Agak mau dia. Kalau dia yang udah meninggal, saya mau nggak nemenin? Sebenarnya mau, cuman baik yang manggil-manggil, itu doang. Nggak curang, cuman emang bener-bener mulai berangkat aja, jangan berangkat. Kadang istri udah lagi meninggal nih, ada yang belasungkawa, Ustadz, ya Allah sabar ya Ustadz ya, Umi meninggal ya, soal gitu ya, istri meninggal ya, iya saya sabar, tenang Ustadz, saya siap nemenin, kan gitu. Allahu Akbar. Tuh, semua pulang sendirian kita. Nah, siapa teman kita? Nih, teman kita yang hakiki semenjak kita masuk pintu pertama dari negeri akhirat adalah teman yang biasa sama kita di dunia. Siapa itu? Sering ngaji, putar tasbih, nyebut Allah, baca firman-Nya. Tadi dia nih, jadi teman pertama yang setelah orang-orang lain, teman-teman kita, kerabat kita, keluarga kita, belahan jiwa kita pergi ninggalin kita. Itu wa anisi wa jalisi tulalaili wa nahari. Ya Allah, Bib, doanya apa Bib? Biar bisa dapat mirip atau menyenjit Abdullah bin Al-Haddad. Ya Allah, coba tuh. Allah Akbar kabira. Coba jamaah ya, renungan tuh. Temen tuh, kebayang nggak coba ilustrasinya? Kebayang nggak? Coba, kalau kita sekarang nggak berteman sama Al-Quran ini di dunia, siapa yang menemani kita di sana? Tempatnya Pak, udah digali 2,5 meter, dibikin lubang landaknya. Ya,
dipojokin, dimiringin, dijagain batu, ditaruh papan, diurukin lagi. La ilaha illallah. Diganjel semua, diinjek-injek lagi. Nah coba itu, coba renungan ini semua Pak. Apa yang mau kita bawa? Pangkat, jabatan, nasab, kehormatan, harta, dan pujian. Udah gak bisa bawa, ketinggalan semua. Itu baru di liang kubur, belum sampai nanti di hari yang Allah katakan fala ansaba bainakum. Sampai-sampai qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, tolong kembaliin saya sebentar di dunia lagi. Saya mau ngamalin Al-Quran yang dulu saya tinggalin. Tuh. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Udah nggak bisa. Ente punya omongan udah nggak mempan lagi di sana udah. Udah nggak ngaku tuh omongan. Kenapa dari dulu kagak ente mau ngakuin? Hah? Dulu kata Allah Ta'ala, ayati tutla alaikum fastakbartum. Dulu ayat Al-Quran dibacain nanti kemana? Malah petantang-petenteng sama Al-Quran. Coba itu. Udah bisa kalau dari situ. Kenapa Pak? Ya, ini secara logika nih ya. Karena dari mulai liang kubur sampai tadi tuh ada ucapan nyesel pengen balik lagi, itu jaraknya jauh banget Pak. Jauh. Nabi Adam aja belum bangkit dari alam kubur. Nanti dari alam barzah, alam kebangkitan. Tuh gambarannya, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ya udah. Jaraknya jauh loh. Ini Nabi kita aja belum dibangkitkan, dibangunkan dari alam kuburnya. Nabi Adam pertama manusia belum dibangkitkan dari kuburnya, lama. Bener-bener dah. Ini kita di dunia sebentar, 75 baji mutar sebentar dibandingkan masa penantian yang begitu panjangnya. Ini ibarat kita nih Pak, ibaratnya sekarang lagi mampir transit di sebuah tempat transit. Mau kemana nih? Ya, saya besok udah doain Pak biar selamat. Berencana mau ke Yaman. Dikasih tahu naiknya Turki Airlines. Diberitahukan transit di Turki 19 jam. Coba itu. Sebentar dibandingkan perjalanan jauh. Mumpung lagi transit. Tuh, saya kemarin udah niat Pak nih, mumpung transit biar tahu Istanbul mau city tour jalan-jalan. Lihat orang Turki yang matanya biru-biru, yang rambutnya putih-putih, pirang-pirang, katanya begitu. Ada pemberitahuan sedang ada PSBB di Turki. Di airport 19 jam manyun kita Pak. Duduk aja di situ. Nah, mumpung di tempat transit seperti ini, bekal buat nanti perjalanan yang masih jauh itu yang penting Pak. 75 tahun sebentar. Karena penantian begitu panjang. Habis alam barzah, alam kebangkitan, digiring ke padang mahsyar. Padang mahsyar itu Pak, ya Allah, dari mulai nanti zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, orang kumpul semua di situ. Ngelihat jemput tamu aja dari airport kemarin Pak, udah sumpek, Masya Allah, penerbangan delay. Lah orang banyak banget. Bagaimana nanti padang mahsyar? La ilaha illallah. Aisyah, kan main. Ya, coba itu Pak. Padang mahsyar dikumpulin semua. Belum tahu kita ketemu sama orang tua apa enggak, belum tahu ketemu istri apa enggak, lah kumpul semua Pak, aduk ditumpahin semua, bangun semua, minal ajdasi ila rabbihim yansilun, seperti itu tuh Pak, tumbuh apa namanya, cambah tumbuh tuh, tumbuh semua. La ilaha illallah. Di mana bini kita, di mana orang tua kita? Sekalipun ketemu orang tua, ketemu bini, Allah beritahukan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kenapa sih Pak? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Sekalipun ketemu, Mimi, bini lihat siapa tuh, lakinya lari Pak. Lah kok lari? Bingung dia. Ketemu orang tua lari. Abah
Umi, tolongin aneh. Kata abah Uminya, aneh juga punya urusan. Ugah, kabur dia. Coba, lari semua. Yang namanya nafsi-nafsi. Iya, sendiri-sendiri. Kenapa? Masing-masing. Karena nanti di waktu diinterogasi, boleh tanya Pak Komandan, kalau orang diinterogasi rame-rame sendiri Pak? Sendiri. Yang interogasi banyak, yang diinterogasi seorang diri. Gemeter ya. Tuh. Tapi kalau di dunianya Quran sebagai anisi, wajalisi, tulalaili wa nahari, mulai di alam barzah orang pada pulang, Al-Quran datang. Assalamualaikum ya Habibana Ali. Waalaikumsalam. Siapa ini indah benar ini? Aneh Quran yang dulu ente baca tuh, yang dulu ente amalkan. Anda punya tugas nemenin menghibur ente selama di alam barzah. Berapa tahun? Jangan tanya, sebentar juga udah pergi, udah selesai tuh. Paham nih Pak nih? Ya, ada cerita boleh percaya boleh enggak ya. Ada orang ngimpi, ada seorang ulama namanya Habib Ali. Ayolah gini. Cuman Ali, kalau ini bin Ahmad, ini bin Muhammad Al-Habsyi. Ada muridnya, keluarganya, ya kan? Ngimpi abis beliau meninggal. Ketemu abahnya tuh dikubur, lagi ngapain? Lagi baca Quran. Allah. Dikubur lagi baca Quran. Kenapa? Di dunia dulu gak pernah pisah sama Quran, dikubur juga. Kan Allah, Nabi bilang, yamutul mar'u ala ma'asya'alih wa yub'atsu ala niyatihi wa fi riwayat wa yub'atsu ala adatihi. Orang bakal meninggal dunia menurut kebiasaannya. Kalau biasanya lagi seneng main gafle, insya Allah lagi main gafle mati. Atau habis banting kartu, mati. Kalau orang bersama Al-Quran, imma lagi baca Al-Quran, atau setelah baca Al-Quran, atau ketika menyampaikan Quran meninggal dunia. Tuh. Dikubur begitu juga sampai dibangkitkan dalam kondisi yang dulu dia biasa hobi dalam kehidupan dunia. Apa hobinya? Itu nanti dia akan dibangkitkan. Tuh, indah nggak kira-kira? Kata Al-Quran, tenang aja ente. Iya, ada dulu dengar ngaji di dunia, di alam barzah lama. Udah sebentar, ada yang hibur ente. Bapak, kalau namanya ada hiburan yang waktu panjang, jadi pendek gak? Jadi pendek. Betul Pak Jumatan? Ya. Sebentar amat, udah rapi aja, ya udah selesai. Emang udah berapa jam? Udah 5 jam. Allah haula wala quwwata. Cepet amat tuh. Ada yang menghibur. Kenapa pergi-pergi bawa istri? Kenapa? Biar nggak terasa perjalanan panjangnya. Kan begitu. Kemana bawa bini? Kata bini, iya bawa bang. Kalau kagak terus mau main congul belok-belok begitu ya. Tuh. Anisi wajalisi. Di alam barzah, di alam dibangkitkan tuh orang, di alam mahsyar dibangkitkan, nggak bingung dia. Al-Quran teman dia, udah tenang aja. Masya Allah ini orang segini banyak nih, triliunan manusia. Terus kapan saya dipanggil? Tenang aja ente, aneh urusan punya aneh. Kata Al-Quran, ini urusan aneh udah. Udah aneh urus. Kok bisa? Karena ente dulu di dunia ngurusin aneh. Karena ente dulu di dunia, orang lagi tidur ente melek sama aneh. Orang lagi lupa, lalai, lengah, ente sama aneh. Jadi urusan aneh, tenang aja ente, diam. Panggil sudah, diinterogasi nih, Pak Komandan, diinterogasi. Urutan malaikat bacain. Sebelum malaikat bacain, Quran angkat tangan. Sebentar, malaikat, ya Rab, ada apa ente? Teman aneh dulu panggil depan. Kan ngantri kan. Lu bayang kalau satu orang diinterogasi, kemarin Pak Anies berapa jam? 9,5 jam. Allah Pak. Urusan itu doang tuh 9,5 jam. Lah bagaimana urusan hidup kita 75 tahun Baji Mutar? 75 tahun. Kira-kira banyak apa pertanyaannya? Banyak apa pertanyaannya? Dari mulai bujangan, kapan kenal Bu Haji, bagaimana kenalnya, bagaimana ininya, terus kerja di bank apa namanya, Pruri, terus bisa dari kuitang nyangkut nyangsang di mana keranggan, itu ada pertanyaan semua itu, panjang pertanyaannya. Makanya jangan heran kalau Rasulullah di antara amal beliau mau meninggal dunia tanya, masih ada nggak harta yang belum saya bagi? Kata Bunda Aisyah, udah habis ya Rasul, cuma ada satu saya tinggalin,
mangkok yang biasa engkau pakai tuh. Innalillahi, Muhammad mau berjumpa Tuhannya, masih ada mangkok yang di rumah yang bisa dijual, bagiin juga tuh. Itu maksudnya meninggal dalam keadaan miskin, bukan meninggal dalam keadaan kere, Pak. Arti miskin itu meninggal dunia sudah nggak punya ikatan apa-apa, semua sudah didermakan semua di jalan Allah. Begitu, bukan berarti waduh Nabi nyuruh kita jadi miskin dong, bukan. Maka doanya orang nggak mau baca, sekalipun habaib mau baca doanya. Ahyina miskinan, hidupkan saya bersama dalam keadaan miskin. Ada yang mau nggak kira-kira? Matikan dalam keadaan miskin. Itu ada hadisnya begitu katanya, Pak. Maksudnya kita takwil deh. Itu maksudnya meninggal dunia dalam keadaan miskin, di hatinya nggak ada sangkut paut lagi urusan dunia. Tuh. Nah, kita nggak usah bingung kalau hidup sama Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kalau bahasa Al-Quran, yuhillu ma halaltu wa yuharrimu ma haramtu, ikhtalatu bilahmihi wadami. Dalam sebuah hadis gambaran Al-Quran ngomong, ya Allah, ini orang darah sama dagingnya udah bercampur menyatu dengan aku. Al-Quran, la ilaha illallah, Allahumma ja'alna minhum. Tuhan, dia ini menghalalkan apa yang aku halalkan, dia hanya mengharamkan apa yang aku haramkan, kata Al-Quran. Sehingga darah dagingnya telah menyatu dengan aku. Al-Quran. Masa kalau udah nyatu sama Al-Quran kebakar neraka? Ya kagak. Kata Allah, kata Al-Quran, Tuhan tolong ini, panggil pertama kali miliaran orang, Pak, disiakin. Tahu gak disiakin? Hah? Orang sekarang paham gak disiakin? Rip, ente paham gak disiakin? Hah? Oh, ya, kalau kayak dulu nyari kutu kan, dipiakin rambutnya, digini-giniin rambut itu disiakin. Minggir, minggir, minggir. Ya, Ali bin Ahmad mau lewat, kata Al-Quran tuh. Dibukain semua. Dari mulai kakeknya, neneknya, teman siapa tuh? Kenapa? Gara-gara Al-Quran. Sampai depan nih diinterogasi. Baik, fulan udah maju ke depan, maju, mau diinterogasi. Kata Al-Quran, mau nanya apa? Mau nanya apa tentang teman aneh? Mau tanya apa? Dia menghalalkan apa yang aku halalkan, mengharamkan apa yang aku haramkan. Darah sama dagingnya udah menyatu sama aku, kata Al-Quran. Mau apa lagi? Hah? Ya kan mereka di bawah Al-Quran. Ya udah diam aja dah. Ya Rob, lewat deh. Tuh. Dia nyaut lagi. Yang tadi nih yang ditemenin sama Al-Quran nih, si fulan bin fulannya, Ali bin Ahmadnya nih, dia nyaut. Dari tadi saya nggak bisa ngomong, katanya. Kata siapa nih? Temennya Quran. Emang ngapain ente? Dari tadi saya nggak sempat ngomong. Dari mulai ini ente suruh diem aja. Mulai dari alam kubur sampai dihisab, saya suruh diem ngikut aja. Terus ya masa saya nggak punya permintaan, nggak boleh minta? Boleh. Minta apa? Bini aneh 4, anak 20, ya kan? Mertua 8. Ajak dong sama saya bareng-bareng ke sini. Al-Quran, syafaatnya keluar lagi. Ya Rob, ini teman saya punya istri 4, anak 20, mertua 8. Coba itu, ya kan? Dia minta begini, ujib, dijawab sama Allah, kasih. Panggil dah tuh, dipiakin lagi, orang udah rapat lagi tuh, dipiakin lagi, buka jalan. Ada apa lagi? Kan udah rapi dia, kita mau ngantri ini lagi, mau dihisap nih, ya kan? Ntar bininya 4 panggil semua, fulana, maju. Tuh, tetangganya, beruntung banget lu jadi bini Habib Ali ya. Tuh, lewat ya. Tuh, anaknya, mertuanya, kata mertua, tuh, apa gua kata mantu gue? Tuh, kan begitu. Tuh. Iya. Nah, nyaut lagi alinya, Tuhan, saya punya jamaah di Al-Mahdi juga banyak. Saya dulu kumpul bareng-bareng ngaji, ya kan? Sampai jam 6:30 belum pada pulang nih, sampai lapar ngaji Quran. Tuhan, syafaat Quran Tuhan, saya minta teman-teman saya, pecinta-pecinta saya, jamaah-jamaah saya, Arif sekalipun sama Pak Heri, dia gelar karpet, yang nyalain ini semua, masukin bareng-bareng juga. Qabul, kata Allah Ta'ala, panggil itu semua orang, coba. Nah enggak? Itu. Walaupun dalam bahasa hadis 70 tuh syafaatnya dikasih 70 orang. Ini baru berapa orang baru? Enak gak kira-kira? Enak gak? Kalau mau jadikan Al-Quran wa anisi,
wa jalisi tula laili wa nahari. Itu. Ini maksudnya walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Nah, yang tampak dari perilaku orang yang beriman kepada Al-Qur'an, kepada kitabun mubarak, adalah senantiasa menjaga sholatnya. Indah tidak Al-Quran, Mbak? Jadi panduan Al-An'am ayat 93, cara menjemput keberkahan Al-Quran. Satu, menjadikan Al-Quran legislator bagi ucapan, sikap dan tindakan kita, pemikiran kita, angan-angan kita, semua ukur dengan Al-Quran. Kalau sudah dapat legalisir dari Al-Quran, baru kita kerjakan. Yang kedua, sampaikan peringatan dengan Al-Quran. Ya. Yang ketiga, tunduk patuh kepada Al-Quran demi pembuktian tunduk patuh kepada negeri akhirat. Yang berikutnya, menjaga sholat. Menjaga sholat. Ini resep, cara, bimbingan, panduan dari Al-Quran suratul An'am. Panduan bukan dari ustadznya, dari Allah buat saya dan buat jamaah semua, agar kita mampu mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Alhamdulillah. Baru 1 ayat, Bib. Ada 4 ayat lagi, Bib. Hah? Bulan depan insya Allah. Semoga sehat afiat, panjang umur. Indah tidak Al-Quran, Bapak Ibu? Manis tidak Al-Quran? Mudah-mudahan Allah berikan taufik kita dapat mengerti, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ayat tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man anzala ilaina al-Qur'an, ya man 'allamana al-Qur'an, bijahika ya Allah wa bihaqqi habibika Muhammad man unzila ilaihi al-Qur'an. Habib ilaina al-Qur'an, habib ilaina al-Qur'an, habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wa walidina auladina azwajina dzurriyyatina ahbabina masyayikhina talamidna wal musyahidin wal muslimin min ahlil Qur'an. Ij'alna ya Allah min ahlil Qur'an, ij'alna jami'an min ahlil Qur'an, zahiran wa batina, lisanana min ahlil Qur'an, asma'ana min ahlil Qur'an, qulubana min ahlil Qur'an, ajsadana min ahlil Qur'an, arwahana min ahlil Qur'an, a'malana min ahlil Qur'an, a'marana min ahlil Qur'an, ahlana wa dzurriyyatina min ahlil Qur'an, zahiran wa batinan. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna bil Qur'an, wa anis wahsyata kuburina bil Qur'an, wahsyat
واحشرنا مع القرآن وارزقنا شفاعة القرآن أدخلنا الجنة بالقرآن نجنا من النيران بالقرآن أسكننا على الجنان بالقرآن مع سيدنا محمد سيد أهل القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور أبصارنا ونور أسماعنا ونور بصائرنا ونور قلوبنا ونور أرواحنا ونور أهلنا ونور أعمارنا وربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لأمراضنا وأسقامنا ظاهرا وباطنا وسعة لأرزاقنا حسا ومعنى وقضاء لحوائجنا الدنيا وأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر الأنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون أقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد تس السحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.